maksud dari arti dari mimpinya tadi itu. Nah, akhirnya menurut sejarah Nabi Yusuf lah yang akhirnya yang bisa mengartikan mimpinya tadi, arti mimpi tadi. Ternyata akan ada terjadi kekeringan selama 7 tahun ya berturut-turut, dan akan terjadi musim yang panen selama 7 tahun berturut-turut. Ya, akhirnya ternyata betul. Ya, akhirnya Nabi Yusuf ini diangkat menjadi seorang perdana menteri waktu itu. Nah, ketika Nabi Yusuf ini sudah sukses di kerajaannya, ternyata saudaranya yang dulu itu ingin membunuhnya itu ingat ya. Ternyata mendengar kalau saudaranya itu jadi seorang perdana menteri di Mesir. Akhirnya 10 saudaranya itu ingin menyusul kalau mengaku kalau dia itu saudaranya kan gitu. Tapi sebetulnya Nabi Yusuf itu masih ingat ketika dia itu dimasukkan dalam sumur. Ya. Kalau Nabi Yusuf itu mau membalas, ya, karena waktu itu terjadi kekeringan ya, sampai ke negeri Yaman, sampai Jazirah Arab itu. Ya. Tapi akhirnya 11 orang saudaranya itu berangkat ke Mesir untuk minta makanan. Ya. Tapi Nabi Yusuf dia adalah pinter kan gitu. Dulu yang dari 11 saudara itu, tapi yang saudara sekandung itu adalah Benyamin. Akhirnya Benyamin ditahan di situ. Ya, ditunjukkan kalau dia itu Nabi Yusuf kan gitu. Ditunjukkan kalau betul-betul dia itu saudaranya ya. Yang mana apa namanya itu? Ditunjukkan tanda-tanda kalau ya ditunjukkan ya sama saudaranya itu bahwasanya kepalanya tadi itu ya, ada luka ya kan gitu. Waktu kecil kan nakal Nabi Yusuf itu, akhirnya ditunjukkan pernah dipukul sama ayahnya kepalanya itu, ditunjukkan loh ternyata itu betul Nabi Yusuf kan gitu. Akhirnya Bunyamin yang satu saudara dengan Nabi Yusuf tadi itu tinggal di istana, sedangkan 10 saudaranya itu dikasih tahu sama Nabi Yusuf, saya mau memberikan kamu makanan atau minuman, roti dan sebagainya dengan syarat kalau Nabi Yakub ya ayahnya itu diajak ke Mesir kan gitu ceritanya. Akhirnya terjadi pertemuan dan sebagainya, dan lanjutnya cerita seperti itu. Jadi dari Nabi Yakub ini ya, yang mana saudaranya yang bernama itu yang akhirnya menurunkan orang Yahudi ya. Dari orang Yahudi, dari saudaranya ayahnya ya, namanya itu yang akhirnya menurunkan orang Yahudi. Jadi dari sejak dulu orang Yahudi ini mempunyai dendam sejarah, apalagi dalam wahyu itu disebutkan bahwasanya nabi terakhir adalah bukan dari keturunan dari Ishak, tapi berasal dari bukan dari jalurnya orang Yahudi, tapi berasal dari Nabi Muhammad atau dari Nabi Ismail. Sehingga Nabi Muhammad berdakwah di Madinah ini mendapat tantangan yang keras, terutama dari orang-orang Yahudi, yaitu dari 3 suku tadi itu, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Ya. Nah, mungkin itu sebagai pengantar penjelasan daripada bab 3 Nabi Muhammad berjuang di Madinah setelah Nabi Muhammad 10 tahun berjuang di Mekah. Ya. Akhirnya dia hijrah ke Madinah. Akhirnya ya tidak sedikit tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad, terutama dari orang Yahudi. Sekian apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.